Perkenalkan, nama saya Yunita Piana, NPM 5021210. Di sini saya akan membahas pertemuan ke-7 dengan materi yaitu elemen kurikulum 2013, darurat dan kurikulum merdeka yang berisi tentang standar proses dan standar penilaian. Dengan mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Standar proses menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasinya kurikulum 2013, maka guru harus melakukan 3 tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tujuan standar proses ada 3. Yang pertama yaitu memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester dan tahunan. Kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Manfaat standar proses. Standar proses ini memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasi ilmu yang didapatkannya. Fungsi standar proses ada 4. Yang pertama, mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. Dan yang terakhir, menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Komponen standar proses ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil pembelajaran. Dan yang keempat, pengawasan proses pembelajaran. Standar penilaian. Standar penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Setiap guru sebaiknya menguasai konsep dalam Permendikbud ini sebagai pedoman dasar dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Lingkup penilaian. A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, itu ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Prinsip penilaian. A. Sahih, penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. B. Objektif, penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. C. Adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. D. Sistematis, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap. E. Akuntabel, itu penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penilaian ada 3. Yang pertama yaitu memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kedua, menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga yaitu menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Prosedur penilaian ada 8. Yang pertama, menetapkan KKM. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya. Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penelitian. Yang keenam, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Dan yang ketujuh, yaitu melaporkan hasil penilaian. Dan yang terakhir, memanfaatkan laporan hasil penelitian.